Israel membantah aksi mereka disebut penculikan karena bagi mereka intersep kapal relawan adalah bentuk antisipasi potensi bahaya lanjutan. Sementara para aktivis menilai apa yang dilakukan tentara Israel ketika mencegat kapal-kapal Global Sumut dan Global Peace Convoy Indonesia adalah sebuah aksi penculikan. Kita akan membahas aksi para relawan dan tentara Israel ini bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat sore Pak Dave. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik kabarnya Pak Dave, sehat-sehat ya Pak Dave? Sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dan hadir pula bersama dengan kita melalui sambungan Zoom aktivis Global Sumut Flotilla, Wanda Hamidah. Selamat sore, Mbak Wanda. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau tanya dulu, menurut Anda Mbak Wanda, apakah ini penculikan atau penangkapan? Ini sayang sekali kita punya Menlu nggak mengerti hukum internasional. Saya juga heran bisa Pak Sugiono ini bisa dipilih menjadi Menteri Luar Negeri tapi tidak memahami hukum humaniter dan juga tidak memahami Konvensi Jenewa. Sayang sekali, ini sangat disayangkan. Oke, baik, karena Pak Menteri tidak bisa menjelaskan mengenai hukum humaniter, sedikit saya jelaskan mengenai hukum humaniter. Bahwa 9 WNI ini bergabung dalam misi kemanusiaan, kita nggak perlu dijelaskan lagi ya bahwa pada hari ini hampir 78 tahun Palestina sudah mengalami penjajahan yang sangat brutal dan dimulai dari tahun 1948 sampai 3 tahun terakhir genosida terus terjadi hari demi hari. Hampir 250.000 rakyat Palestina dibunuh secara membabi buta dengan bom-bom dan rumah mereka dihancurkan. Dan yang paling jahat yang tidak berperi kemanusiaan adalah mereka ditutup aksesnya, dilakukan pengepungan secara ilegal oleh Zionis Israel. Mereka dibiarkan kelaparan tanpa makanan, tanpa minuman, dan tidak boleh ada akses bantuan kemanusiaan dari manapun. Seperti kita ketahui ya bahwa di dalam Konvensi Jenewa ini, kalau teman-teman lihat kenapa ini bisa kita katakan penculikan, ini bukan daerah teritori Zionis Israel. Yang dilanggar oleh Zionis Israel berdasarkan prinsip freedom of navigation. Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan di laut lepas karena ini adalah melanggar hukum laut atau UNCLOS, hukum laut, Law of the Sea, United Nations Convention Law of the Sea, bahwa di pasal 87 mengatakan bahwa kebebasan berlayar di laut lepas oleh negara manapun tanpa gangguan. Di pasal 58 adalah kebebasan berlayar di wilayah zona ekonomi eksklusif tidak sah untuk di-intercept, dan karena intercept yang dilakukan oleh Zionis Israel ini adalah ilegal. Di pasal 92 Flag State Jurisdiction eksklusif negara yang berbendera. Kalau kita melihat di setiap kapal Global Sumut Flotilla itu ada bendera Indonesia, di situ ada bendera Italia, di situ ada bendera Jerman, ada bendera Polandia, ada bendera dari 55 negara. Jadi kapal itu masing-masing punya jurisdiksi sendiri. Dan lagi-lagi Zionis Israel juga melanggar pasal 110, yaitu melanggar rights of visit. Mereka tidak berhak untuk menangkap, mereka tidak berhak bahkan hanya untuk memeriksa kapal. Dan yang dilakukan oleh Zionis Israel jauh lebih buruk dan jauh lebih biadab daripada itu. Mereka menembaki kapal-kapal ya, mereka memperlakukan para aktivis kemanusiaan yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Sekali lagi ada Konvensi Hukum Laut dan ada Konvensi Jenewa. Apa ini isinya Konvensi Jenewa atau Humanitarian Law? Ini adalah bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh 428 aktivis itu adalah bantuan kemanusiaan. Karena negara-negara seluruh dunia tidak bisa membantu Palestina, rakyat Palestina yang hari ini dilaparkan. Yang mereka bawa bantuan kemanusiaan melalui lautan Gaza karena tidak bisa lagi di darat, sudah diblok. Bantuan kemanusiaan ini dijamin oleh Konvensi Jenewa bahwa itu adalah hak dasar bagi korban konflik. Jadi bagi Anda ini penculikan ya, Mbak Wanda? Berkali-kali nih Zionis Israel sudah
Mbak Wanda. mengejek-ngejek hukum internasional dan dibiarkan oleh seluruh negara. Baik, jadi bagi Anda ini penculikan ya, bukan penangkapan ya. Udah jelas Baik kalau begitu. penculikan. Saya ke Nggak Pak Dev mereka sekarang. melakukan Pak Dev. intercept itu. Ya, Pak Dev, ini Ya, banyak siap. kritik ya, termasuk mungkin dari Mbak Wanda juga tadi yang menyayangkan pemerintah menggunakan diksi Ya. penangkapan. Sementara banyak pihak juga menilai ini Ya. penculikan dan pemilihan kata tersebut, apakah ini mempertimbangkan sensitivitas publik Indonesia yang selama ini justru konsisten mendukung perjuangan Palestina? Ya, tentu masing-masing memiliki pandangan tersendiri seperti Mbak Wanda yang tadi memberikan pemaparannya dengan sangat berapi-api dan kita apresiasi itu. Akan tapi Nggak perlu sekarang apresiasi, Ya, nggak usah nggak, diapresiasi. Mbak Yang penting Wanda. kita harus menunjukkan keberpihakan melawan Oke. penjajahan. Baik, Boleh Pak saya Dev silakan bicara? lanjutkan. Kalau nggak, Ya. ya udah gini yang disampaikan Mbak Wanda tentu ada poinnya sendiri ya. Yang sekarang ini adalah yang kita tunggu adalah bagaimana kinerja pemerintah ya. Saya sendiri secara pribadi juga melakukan komunikasi dengan melalui jalur-jalur untuk memastikan keselamatan daripada WNI kita. Karena itu dulu yang harus menjadi concern kita sebagai negara, agar keselamatan mereka, agar mereka bisa dikembalikan ke tanah air dan juga misi kemanusiaan ini bisa terus berjalan. Nah, selanjutnya pertarungan memang tidak berhenti di sini ya. Kalau kita terus berdebat akan hak, atau kita berdebat terus tentang hukum segala macam, ini nggak akan selesainya. Jelas kalau kita nggak usah bahas lagi soal Israel tidak melihat hukum internasional, tidak pernah mengindahkan aturan internasional. Kenapa? Karena agresi mereka berulang kali telah mereka lakukan di berbagai macam pihak. Apakah itu di Beirut kah, atau apakah itu di Gaza, di West Bank. Jadi nggak usah kita bahas lagi itu lebih lanjut lagi. Sekarang sih concern saya adalah bagaimana mengembalikan 9 WNI kita itu, terus kita bisa menggunakan forum-forum kita untuk terus memberikan perlindungan dan juga kembali mengembalikan kedaulatan masyarakat dan bangsa Palestina agar mereka bisa hidup yang layak di tanahnya mereka sendiri. Baik, kalau dari DPR sendiri, apa yang bisa Anda tekankan dari sisi bahwa di mana posisi Indonesia begitu sebenarnya dengan pernyataan Pak Menlu tadi? Apakah memang kita ini masih akan terus menolong bangsa Palestina di Gaza tentunya, atau kita masih cari lihat situasi begitu? Ya gini, situasi kan terus berkembang ya. Akan tapi situasi berkembang, tetapi juga akan selalu muncul masalah dan kendala baru. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahannya, itu yang menjadi tolak ukur dari setiap kejadian. Nah, kejadian kali ini kan benar-benar sangat mengena kepada bangsa kita, karena ini ada bukan hanya 1-2 lagi, tapi ada 9 WNI kita, 5 dari media, 4 adalah relawan, volunteer. Mereka ke sana tanpa menggunakan uang dari mana-mana. Mereka menggunakan baik uang yang didapatkan dari masyarakat, uang dari LSM, uang yang mereka melakukan fundraising sendiri. Yang jelas itu tidak membebani pemerintah. Nah, sekarang ketika mereka ditahan, ini adalah kewajiban daripada pemerintah untuk kita memastikan mereka itu bisa kembali, dan juga misi mulia yang mereka emban ini dapat benar-benar terlaksana. Baik, saya ke Mbak Wanda. Ketika Anda kalau tidak salah waktu itu sempat berangkat ya ke sana juga ya, melalui Global Sumut Flotilla. Apakah Anda sadar ada kemungkinan ditahan atau dicegat militer Israel seperti yang saat ini? Ya, pasti. Saya menyadari dengan penuh. Jadi kepergian ke sana ini, jadi misinya apa pada saat itu Mbak Wanda? Misinya adalah membuka mata negara-negara, terutama pemerintah, untuk menghentikan genosida di Palestina. Sebetulnya ini bukan menjadi tugas masyarakat sipil menghadapi Zionis militer Israel yang mempunyai persenjataan tercanggih di dunia. Ini adalah misinya, ini semestinya misi negara. Makanya tagline Global Sumut Flotilla, when the government fail to stop the genocide, we are sailing.
Gitu, karena kalau kita membiarkan kan itu sama aja menormalisasikan genosida dan penjajahan yang hampir 78 tahun terjadi di Palestina. Dan sampai hari ini genosida ini dan pelaparan secara sengaja tidak bisa dihentikan oleh negara-negara. Bahkan Zionis Israel yang sudah dengan jelas-jelas mengejek-ejek humanitarian law yang dibikin dan disepakati oleh seluruh pemerintahan dunia tidak lagi dianggap. Bahkan ICC yang sudah mengeluarkan hukuman untuk menangkap Netanyahu dan kroni-kroninya, penjahat-penjahat hak asasi manusia yang melakukan genosida, tidak juga diindahkan gitu. Jadi bagaimana sebuah negara mempunyai kekuasaan above the law, di atas hukum internasional, ini kan gila sekali. Dan seluruh negara dunia ini hanya bisa diam dan menonton saja. Baik, nah, Mbak Wanda, waktu itu Anda sampai di mana kalau boleh di-remind kembali? Kenapa? Apakah sampai juga di ke Gaza atau pada saat itu sampai? Saya nggak sampai di Gaza karena kapal yang kita tumpangi dari dari Italia, dari Sisilia menuju Yunani bocor di tengah jalan. Oh, jadi saat itu Anda kembali tapi tidak sempat diintersep oleh tentara Israel ya? Tidak sempat. Unfortunately tidak sempat. Baik, setahun berlalu, kemudian Anda melihat misi Anda dan rekan-rekan itu termasuk berhasil atau masih kurang berdampak sampai saat ini? Begini ya, sebetulnya kami melihat misi kami ini berhasil karena kami membuka mata dunia. Gitu. Kalau nggak ada rakyat sipil yang bergerak menerobos pengepungan secara ilegal yang dilakukan Zionis Israel, siapa lagi, Mas? Apa kita mau menormalisasikan keadaan genosida ini hari demi hari, pembunuhan ketika Zionis Israel sudah menganggap bahwa janin yang ada, bahkan warga Palestina apartheid, praktek-praktek apartheid, praktek-praktek rasis ini, bahwa mereka dengan bangga mereka mengatakan, Zionis ini mengatakan bahwa Palestina bukan manusia. Dan kalau kita lihat hampir 12.000 orang rakyat Palestina ditangkap tanpa kesalahan dan tanpa pengadilan, dan mereka disiksa, ditortur, dan dipenjara puluhan tahun. Baik. Rumah-rumah mereka dibakar, ternak mereka direbut, dirampas. Baik, jadi sebenarnya misinya adalah untuk mengetuk hati para pemimpin negara ya. Bahkan ya tentunya dari Indonesia juga, karena sekarang ada Global Peace Convoy ya. Global Peace Convoy Indonesia. Betul, dari Indonesia terutama pemerintahan kita yang punya militer, yang punya akses bantuan gitu. Baik. Mestinya senjata bukan tugasnya diterobos oleh rakyat sipil, tapi selama ini pemerintah, terutama pemerintah Indonesia juga terlihat sangat pasif sekali, bahkan akhir-akhir ini cenderung mendorong Zionisme yang terjadi di Palestina dengan bergabung dalam Board of Genocide yang didirikan oleh fundingnya genocide, Trump. Baik, saya ke Pak Dev. Pak Dev, apakah Anda melihat hal yang sama seperti dilihat Mbak Wanda? Ya, tentu ada beda-beda pandangan Saya nggak melihat ini disetujui oleh DPR RI atau enggak, keputusan-keputusan bergabung dengan Trump. Ya udah, semua itu kan pandangan masing-masing ya, dan Presiden telah memberikan keputusan berdasarkan pemikiran beliau yang melihat segala sesuatu yang secara lebih besar ya. Tapi Board of Peace atau ISF ini bukan topik yang relevan lagi sekarang ya. Itu mungkin kita bahas nanti ke depan. Tapi sekarang itu kalau saya pribadi itu adalah bagaimana segera mengembalikan para relawan dan jurnalistik yang tertahan di Israel. Itu yang lebih utama, mengembalikan mereka sembari kita mulai menata langkah-langkah ke depannya seperti apa ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari baik di forum regional ataupun forum-forum global. Baik Pak Dev, sebab begini Pak Dev, memang kita sudah lihat dari zaman pemerintahan Pak Jokowi juga, waktu itu ada Bu Retno juga melakukan upaya-upaya, lalu kemudian pas Pak Prabowo juga sempat bergabung di Board of Peace, dan begitu banyak aksi yang sudah dilakukan juga oleh Indonesia, tapi tampaknya masih belum juga bisa
menghentikan aksi di sana? Sekutunya Israel, sekutu besar Israel, yaitu Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa Barat masih mengizinkan mereka melakukan hal-hal tersebut dengan alasan apapun, masih memberikan dukungan baik itu bentuk teknologi, militer, funding dan lain sebagainya berikutnya, ya ini nggak akan selesai. Ya kita bisa menyuarakan di berbagai macam forum, akan tapi ya seperti hal yang kita lihat sekarang, hasilnya ya akan begini-gini saja gitu. Ya kita bisa teriak-teriak di semua stasiun TV, di semua podcast, di semua radio, ya hasilnya tidak akan ada yang dampak besar kecuali Amerika Serikat dan sekutunya, ya khususnya di Eropa Barat, bisa melakukan penekanan kepada Israel untuk mengubah strategi dan taktiknya dan dalam perlakuan kepada masyarakat sipil di seputaran, khususnya kepada bangsa Palestina. Baik, Mbak Wanda, kalau kita lihat kan ini tadi dikatakan juga sama Pak Dev bahwa hasilnya ya akan begini-begini aja dan kemungkinan besar di tahun-tahun ke depan juga akan begitu. Nanti ada lagi yang akan dipulangkan lagi. Nah, jika tujuan utamanya bantuan kemanusiaan, mengapa tidak melalui jalur resmi yang diawasi internasional saja? Hasilnya begini-begini aja karena kita memilih bekerja sama dengan Zionis. Hasilnya bisa tidak begini-begini saja kalau negara termasuk DPR tidak melakukan kerjasama baik ekonomi, dagang, militer dengan Zionis Israel walaupun melalui pihak ketiga. Coba kita cek lagi APBD deh, kita cek lagi alat-alat alutsista Republik Indonesia, ada nggak kerjasama dengan Zionis Israel melalui Singapura dan lain-lain gitu. Hasilnya begini-begini aja, jadi saya bingung sebagai Anda ada bukti-buktinya negara nih ya? merdeka yang berdaulat, kenapa kita menggantungkan nasib kita kepada Amerika, negara yang funding genocide, padahal kita bisa dan mampu melakukan langkah-langkah sendiri, yaitu duduk bersama negara-negara yang dijajah sesuai dengan amanat konstitusi bahwa kita harus punya peran aktif dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi. Di muka bumi, bukan cuma di Indonesia, karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak keadilan. Saya melihat hari ini di dalam, terutama dari pemerintahan Presiden Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, hubungan dengan penjajah itu semakin dekat. Dan harusnya... Ini pernyataan Anda ini ada bukti-buktinya ya? Oh ada dong, oh bisa kita buktikan nanti. Boleh, mungkin satu aja ada data yang mungkin bisa ditujukan kepada kami barangkali. Oke, kita bisa cek ya pengadaan dari TNI ataupun Polri. Alat-alat yang digunakan itu berdasarkan, itu ada banyak yang ambil dari Israel melalui pihak ketiga. Misalnya apa itu? Alutsista yang seperti apa gitu maksudnya? Ya, kita punya drone, kita punya alat penyadap. Mungkin DPR lebih tahu lah itu ya. Apa betul ini begitu Pak Dev? Saya dengar juga dari teman-teman aktivis yang punya data secara lengkap. Coba saya ke Pak Dev dulu sebentar Mbak Wanda ya, sebelum Anda lanjutkan. Apa benar begitu Pak Dev? Ya, kalau memang benar apa yang Mbak Wanda sampaikan, ya silakan diajukan, baik bisa melalui media ataupun juga melalui forum, ya. Karena setahu saya semua pengadaan yang dilakukan oleh Kemenhan, Polri ataupun juga instansi pemerintah lainnya itu mengikuti proses dan juga aturan-aturan yang sesuai sudah kita terapkan, baik secara fungsinya, harganya, dan juga dari negara asalnya. Nah, bila mana memang apa yang disampaikan informasi itu sebuah fakta, bukan hanya sekedar informasi yang beredar, ya monggo, apa-apa, kita selalu welcome kok. Baik, juru bicara diskusi selanjutnya saya akan bawa datanya. Baik, Terima kasih. kami tunggu benar-benar itu data-datanya ya, karena memang ini perlu supaya terbuka juga. Baik, sementara itu juru bicara Menteri Luar Negeri Yvonne Wewengkang dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa pemerintah mengutuk tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan
Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Indonesia akan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Dan sejak awal keberangkatan relawan ini juga memang Menlu RI telah menginstruksikan berbagai perwakilan terkait untuk dapat melakukan koordinasi yang erat untuk menjamin memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia. Baik, tampaknya Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan aksi atau follow up ya untuk para relawan ini. Tetapi begini, saya coba kembali ke Mbak Wanda ya. Ada kekhawatiran nggak sih bahwa aksi seperti ini justru akan memperbesar konflik gitu? Bukannya damai tapi malah jadi perang besar gitu. Mbak Wanda. Halo, Mbak Wanda? Oke, baik, tampaknya sambungan terputus. Saya ke Pak Dev. Pak Dev, ini pertanyaan yang sama. Apakah kalau ini terus berulang, ada kekhawatiran nggak bahwa aksi seperti ini justru akan memperbesar konflik, bukannya damai, tapi jadi perang besar gitu? Ya tergantung kita perang besar dengan siapa kan. Kalau GS Global Global Sumut Flotilla ini kan terdiri dari relawan-relawan dari berbagai macam negara, ya bukan bukan berdasarkan dari satu negara. Kalau bila mana mereka ini adalah disponsor ataupun juga dikendalikan oleh satu negara dan Israel melakukan intercept dan juga penahanan terhadap warga negara yang berasal dari satu negara, ya itu bisa berpotensi. Nah, kan tapi karena ini merupakan relawan-relawan yang dilakukan secara pribadi, bukan atas-namakan negara, sehingga kemungkinan untuk menjadi sebuah konflik lebih besar dengan salah satu negara itu mungkin tidak sebesar bila mana ini berhadapan dengan satu negara secara terbuka. Iya, tapi kan ketika kita lihat aksi dari Menteri Pertahanannya Israel itu yang kemudian dikecam, kan itu memperlihatkan perlakuan mereka terhadap para relawan itu. Tidak manusiawi, dan akhirnya banyak yang menarik duta besarnya. Nah, tentunya ini akan ada langkah-langkah lanjutan. Apakah kemudian justru dari dampaknya dari situ gitu maksudnya? Akhirnya. Bila mana diteruskan misalnya dengan mereka itu terus-menerus ditahan, terjadi penyiksaan, bahkan sampai terjadi pembunuhan terhadap warga negara dari negara-negara tersebut, ya sangat mungkin terjadi konflik yang lebih besar. Israel ini kan sangat pandai. Mereka pasti memanfaatkan segala macam cara, termasuk juga hukum internasional. Hukum internasional yang tadi disampaikan bahwa telah dilanggar oleh Israel juga sering digunakan oleh Israel untuk membela dirinya, untuk menjustifikasi keberadaan mereka, termasuk intercept ini pun juga mereka menggunakan pasal-pasal yang ada dalam hukum internasional. Nah, itu kan tergantung bagaimana mereka menjustifikasikannya kan ya, kepandaian tim hukumnya mereka lah istilahnya. Nah, ya begitu juga dengan situasi ini ketika mereka melakukan penahanan yang berkepanjangan apalagi terhadap warga negara asing, dan ketika mereka melakukan hal yang menyerupai penyiksaan, nah di situ berpotensi muncul eskalasi ke tahap berikutnya. Baik, saya kembali ke Mbak Wanda. Pertanyaan yang serupa juga tadi, mengingat bahwa ketika mungkin waktu tahun lalu Anda melakukan itu masih dipulangkan dan kemudian diberikan kalau seperti Greta kemudian diblok gitu ya, diblokir, udah nggak boleh masuk lagi. Nah, tetapi yang sekarang kita lihat justru ditangkap lalu diborgol seperti itu, disuruh berlutut. Kalau ini terus berlangsung sampai tahun-tahun yang akan datang, bukannya ini malah damai, ini bisa jadi perang besar. Anda pernah berpikir seperti itu nggak? Ini akan perang besar. Jadi menurut Anda tindakan Zionis Israel tepat gitu ya, mengenosida tanpa melaparkan rakyat Gaza tepat menurut Anda ya? Karena Anda khawatir akan terjadi perang besar, jadi nggak apa-apa
jutaan rakyat Palestina dibunuh saja setiap hari tanpa mendapatkan akses makanan dan minuman. Karena Anda takut terjadi perang. Ini Jadi tindakan pertanyaan saya genosida adalah, itu dibiarkan saja. ketika aksi Anda lakukan seperti itu, lalu kemudian ditangkap oleh saya pihak... akan balik tanya kepada Anda, apa kemudian kita harus membiarkan genosida ini sampai rakyat Palestina benar-benar vanish, tidak ada lagi di bumi Indonesia? Hah? Karena mereka sudah tidak Kok tidak dianggap ada lagi di bumi manusia oleh Indonesia? Zionis Maksudnya bagaimana Israel? nih Mbak Wanda? Ini saya tuh... Kenapa Anda khawatir ketika aksi kemanusiaan ini Anda ada... Saya nanya kepada Anda, apakah ada kekhawatiran nggak kalau aksi Anda ini kemudian nanti kan akhirnya misalnya seperti terjadi teman-teman kita 9 orang ditawan. Kemudian ketika mereka ditawan, mereka mendapat perlakuan yang kasar. Lalu kemudian kita protes, negara lain juga protes, semua protes akhirnya jadi perang Kalau besar. Apakah Anda ingin perangnya besar itu ada terjadi? Apakah Anda ingin itu? Pertanyaan saya. Anda jadi Anda menginginkan genosida tetap terjadi. Kami aktivis kemanusiaan, kami aja datang tanpa senjata. Anda bilang kami ingin perang. Kami datang bawa obat-obatan, kami datang bawa makanan dan minuman yang selama ini tidak diberikan oleh Zionis Israel dan dilindungi oleh humanitarian aid. Kami bilang Anda mengatakan kami ingin perang. Saya Kami tidak datang bilang tanpa Anda senjata. ingin perang ya. Saya tidak ke situ Anda arahnya. mengatakan Oke? bahwa aksi kami memicu perang. Kok kenapa aksi damai kami memicu perang? Ini agak aneh pertanyaannya. Bukan aksi- Berarti Anda menjustifikasi dan Ya baik. menormalisasi Begini genosida Mbak yang Wanda, ada di pertanyaan saya Palestina tadi saat sudah ini. jelas. Saya juga tanya hal yang sama kepada Pak Dave, bahwa kalau ini kemudian menjadi penyiksaan kepada warga negara bukan cuma Indonesia tapi negara-negara lain, justru ini kan bisa jadi pecah perang besar. Nah, apakah memang Anda ingin menarik perhatian dunia dengan cara seperti itu atau bisa ada jalan lain? Bagaimana caranya? Yang pasti satu dunia sudah melihat kebrutalan Zionis Israel, Baik. sudah melihat kebiadaban Israel, sudah melihat rasisme Baik. dan apartheid yang ada, yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Bagaimana cara menghentikan itu? Karena Zionis Israel sudah tidak mengenal hukum-hukum. Zionis Israel sudah menganggap Palestina bukan manusia lagi. Bagaimana masyarakat dunia, terutama government seluruh dunia, menghentikan genosida yang ada di Palestina? Pertanyaannya dibalikkan. Bukan kami memicu perang, kami maunya membebaskan rakyat Palestina, mereka mendapatkan hak dasar mereka kami sebagai tangkap manusia. Itu hak maksudnya. untuk hidup, hak dasar hak untuk hidup. Baik, Kenapa kami jadi kami tangkap yang maksudnya. memicu perang? Ada aneh juga pertanyaannya. Sekarang, baik, saya sekarang ke Pak Dev, mungkin terakhir ya Pak Dev. Pak Dev, Ya. saya ini, saya juga di hubungan internasional belajar tentang Timur Tengah. Salah satu dosen saya sekitar 28 tahun yang lalu, dia bilang begini, bahwa ini kita kenal orangnya sebenarnya, tapi saya mungkin tidak sebutkan saja. Beliau berkata bahwa ini perang tidak akan berakhir sampai kiamat. Karena perbedaan yang begitu signifikan. Dan kita udah lihat dari sejak saya zaman kuliah itu sampai sekarang masih terus berlangsung, bahkan blokade Israel dari tahun 2007 itu masih terus berlangsung sampai hari ini di perairan di Laut Gaza. Nah, menurut Anda, apakah segala upaya yang kita lakukan saat ini justru akan seperti yang dikatakan dosen saya, tidak akan ada hasilnya? Akankah terjadi perdamaian atau tidak di sana? Mungkinkah ada two-state solution juga di sana, Pak Dev? Ya. Ini kata-katanya mirip-mirip kalimat Prof. Hikmanto ya, tapi ya nggak tahu deh, mungkin yang maksud masih beda ya. bukan beliau, bukan. Oke. Ya, Sudah senior sekali. Tapi gini. Ya. Oke. Ya. I think I know who you mean. But anyway, kalau yang disampaikan itu gini, memang harapan kita ya itu terjadi sebuah perdamaian yang permanen. Disampaikan sebuah solusi yang paling tepat, dan ini yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan tapi terus-menerus ditolak oleh Israel dan juga oleh negara-negara Barat. Berulang kali kan dilakukan voting di UN, di General Plenary untuk two-state solution, selalu diveto oleh Amerika Serikat dan juga oleh dan ditolak oleh Israel. Jadi apakah akan terjadi perdamaian? Ya kita sih tetap harus yakin secara positif bahwa perdamaian itu mungkin bisa
terlaksana. Nah, tetapi yang jelas posisi Indonesia akan terus mendukung bangsa Palestina untuk mengembalikan kedaulatan mereka dan memanusiakan mereka agar kesejahteraan bangsa Palestina benar-benar bisa terbangun, dan itulah konsep awal dan keyakinan awal ketika Presiden Prabowo menyatakan sepakat dan setuju untuk bergabung di dalam BOP. Baik, kita berharap harapan itu tetap masih ada begitu ya, supaya terjadi perdamaian di sana. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan aktivis Global Sumut Flotilla Wanda Hamidah. Selamat sore dan salam sehat selalu.